Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Nancy di Sekolah Minggu Kelas Indria Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman. Apa kabarnya anak-anak? Tentunya selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sekarang adalah hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Kita sudah memasuki pelajaran ke-13 ya. Ini adalah pelajaran terakhir di triwulan yang kedua ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, yuk kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Setia Bagi Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Amin. Kiranya anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang setia pada Tuhan. Baik anak-anak, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Anak-anak, mama, papa di rumah juga. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong supaya anak-anak duduk dengan manis, konsentrasi, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan selalu ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Anak-anak, di pelajaran ke-13 ini judul pelajarannya adalah Teladan Pengorbanan Kristus, diambil dari Kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30 ya. Teladan pengorbanan Yesus. Nah, anak-anak, di akhir triwulan ini, pelajaran yang ke-13 ini ya, mari kita mengingat lagi bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya, untuk menebus dosa kita. Ketika Tuhan Yesus berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus harus mengalami kematian ya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal ya, bersama Tuhan di surga selamanya kelak nanti ya. Ketika kita sudah tiada, sudah meninggal dunia, kita akan diam bersama Tuhan di surga selamanya. Kita orang yang percaya ya anak-anak. Nah, saat Yesus di kayu salib ya anak-anak, ia berkata ya, aku haus. Dia berkata aku haus. Padahal dia banyak didera ya, didera tuh dicambuk ya, disiksa ya, disalib, dipaku. Dia tidak berkata aku sakit, dia tidak mengeluh, tetapi dia bilang aku haus, katanya begitu ya. Nah, pasukan Romawi yang pada saat itu ada menjaganya lalu memberikan anggur asam ya, anggur asam yang
dicelupkan di bunga karang ya, di ujung pakai kayu gitu ya, supaya bisa dikasih ke Tuhan Yesus pada waktu itu. Lalu diberikannya di bibirnya gini ya, untuk dicicipi oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah meminum anggur asam itu, lalu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai ya, sudah selesai, dan ia pun menyerahkan nyawanya kepada Tuhan ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, tugasnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman maut yang kekal pun sudah selesai. Maka dari itu ketika di kayu salib, Tuhan Yesus berkata sudah selesai, karena tugasnya di dunia ini sudah selesai ya, untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa umat manusia. Nah, anak-anak, meskipun Yesus harus melakukan tugas yang sangat sulit ya, dan tidak menyenangkan, namun ia tetap melakukan tugas dan menyelesaikannya dengan baik ya. Karena ia menyelesaikan tugasnya, maka kita yang percaya kepadanya akan menikmati hidup kekal bersama Tuhan di surga nanti. Begitu ya anak-anak, tetap percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat bagi anak-anak. Sekian cerita pada hari ini anak-anak ya. Ayat hafalan di pelajaran ke-13 ini berbunyi seperti ini ya. Kristus telah mati untuk semua orang. 2 Korintus 5 ayat 15a. Itu ayat hafalannya ya. Anak-anak juga diingatkan untuk diwarnai ya lembaran pelajaran. Di pelajaran ke-13 ini, pelajaran terakhir loh ya. Dan di belakang ini ada yang harus anak-anak kerjakan. Nanti kalau udah selesai, nah ini nanti berbentuk apa? Anak-anak nanti difoto ya, hasilnya kirim ke kelas Indria ya, WA grup kelas Indria. Dan di bawah juga ada panduan untuk anak-anak setia membaca Alkitab ya. Nah, anak-anak diingatkan juga minggu depan, yaitu ada sil ya. Tanggal 27 sampai tanggal 30 ini ada sil. Anak-anak ikut ya, udah mulai datang ke gereja ya, karena sil diadakan di gereja. Dan tanggal 3 yaitu hari minggunya, sekolah minggu sudah mulai di gereja ya. Anak-anak datang jam 8 pagi ya, hari minggu tanggal 3 Juli. Jangan lupa ya, kita akan sekolah minggu di gereja. Baik anak-anak, kita akan tutup dengan doa sekolah minggu ini ya. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan minggu pagi ini anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong supaya anak-anak bisa melakukan firman Tuhan yang telah didengarkan. Anak-anak selalu kuat di dalam Tuhan, imannya, terus percaya Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan juga yang akan mengumpulkan kami kembali, karena minggu depan kami akan sekolah minggu di gereja. Dan pada tanggal 27-30 minggu ini juga, hari Selasa sampai Kamis, anak-anak boleh mengikuti sil, diberikan kiranya kesehatan oleh Tuhan hingga bisa mengikuti sil dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah setia ikut sekolah minggu. Jangan lupa sil ya, 27 sampai dengan 30, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan tanggal 3-nya, hari Minggunya, sekolah minggu di gereja. Sampai jumpa di gereja ya dengan Bu Nancy dan Kakak Sharon. Dah, sampai jumpa. Terima kasih Mama Papa. Tuhan Yesus memberkati.